Bertemu kembali kita di podcast Cakap-Cakap Prosumo TV. Sore ini kami kedatangan tamu istimewa, tamu yang sudah ditunggu-tunggu lama oleh kru Prosumo TV. Mantan wali kota periode 2010-2015. Ya, sekarang udah banyak berkegiatan dan termasuk banyaklah membangun jalan ke arah karir yang baru. Bang Rautman Harahap, apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah, Bang, kabar baik. Mantap Bang. Kenapa kok tiba-tiba masuk ke dunia politik Bang? Sempat menghilang, tiba-tiba sudah muncul begini. Di suasana yang baru gitu. Suasana yang baru. Saya kan usia udah 64 tahun deh. Iya Bang. Saya kira selama saya sebelum di pesantren lah katakannya kan. Iya. Begitu saya keluar, saya kayak buat kegiatan-kegiatan sosial. Oke. Dan kayaknya saya nggak bisa diam loh. Saya izin keluarga. Saya mau ikut dulu sedikit. Mungkin di usia sisa ini masih bisa mengabdi terhadap bangsa ini itu aja. Dengan satu niat yang tulus. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya. Iya. Politik ini kalau menurut Bang Rautman satu apa namanya? Kira-kira satu jalan pengabdian yang baru untuk masyarakat atau memang lama niat untuk terjun ke dunia ini? Cuman ya karena selama ini kan ini belum saya ungkap ya. Jadi birokrat gitu. Saya dulu tahun 2012 ya. Iya. Pangkat saya udah mentok 4E. Waktu itu saya tidak bermaksud jadi birokrasi lagi. Saya usul kepada saya supaya saya pensiun muda waktu itu 4E. Oh, sempat mengajukan pensiun muda ya? Ya, saya 4E pensiun. Tidak ada pangkat di atas saya lagi. Dan saya sampai sekarang masih tetap menerima pensiun dengan golongan 4E gitu. Iya. Setelah saya lihat perkembangan politik, baik saya amati dan lain sebagainya, saya lihat masyarakat kita ini sangat mengharapkan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mengayomi lah, yang melihat kondisi nyata di lapangan. Bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat kita saat ini. Justru itu maka saya memilih partai yang bermoto restorasi perubahan. Dan saya tidak mau diajak partai apapun. Saya memilih itu. Pengabdian saya di situ. Apapun hasilnya saya harus di situ saya. Artinya kesadaran Bang Rautman sendiri ya memilih partai itu ya? Ya, saya memilih partai itu. Iya. Ada ajakan-ajakan juga dari partai yang lain waktu itu? Pasti ada. Banyak ya? Pasti ada. Tapi kan kita harus ada prinsip hidup ini. Iya. Kita harus konsisten. Saya di Nasdem sebagai ketua dewan pakar. Saya tidak juga mau pengurus harian saya. Tetapi saya melihat, memberi masukan bagaimana ke depan kita bangun partai ini. Adinda kan tahu. Pak Ketua Umum saya bilang sekarang ini masyarakat sudah tidak percaya lagi mulai ke partai, termasuk kepada pemerintah. Ya, ada krisis kepercayaan. Jadi mengembalikan kepercayaan rakyat itulah selalu abang canangkan, bring back trust itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tentunya kita harus bersosialisasi, melakukan pendekatan ke masyarakat. Energi positif yang ada sama kita ini harus kita keluarkan. Apa yang bisa kita buat langkah-langkah ke depan? Kita tidak bisa lagi bermain-main. Kalau ada istilahnya politik transaksional itu, coba kita lakukan. Sangat tidak wajar lah. Kalau hanya karena untuk mendapatkan suara kita harus main-main gitu loh. Tetapi perlu kita bangun komunikasi rakyat. Saya sudah 250 kali pertemuan loh saya. Oh ya, 250. Saya hitung itu. Baik podcast, baik dengan tokoh-tokoh mahasiswa, dengan BEM, dengan mahasiswa, debat publik dan lain sebagainya. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kesemuanya ini saya lihat mereka perlu ada pemahaman. Bangsa ini ke depan mau dibawa kemana gitu loh. Jadi saya itu serang
Charles, Adinda, saya ingin ke depan ini bangsa ini semakin baik. Saya hanya ingin saya berbuat untuk masyarakat. Tidak ada, untuk pribadi udahlah. Cucu udah banyak, anak-anak insya Allah udah selesai semua, ya kan. Tapi atas izin mereka dengan keluarga, mereka izinkan saya. Dan saya tidak mau bisa main-main. Kalau sudah kerja, tidak bisa. Saya tak bisa diam. Ya. Kalau sudah ada target ke depan harus dikejar terus. Harus dikejar. Ya. Jadi kalau kita berbicara ini ke depan, kata orang, saya ditugaskan sebagai koordinator pemenangan Tabaksel. Iya. Tapi saya di Sumut 1. Artinya apa? Saya lebih enak bersaing di sini dengan para orang-orang hebat ya gitu. Ya, karena memang dapil Sumur 1 dapil neraka itu. Katanya di sini saya enggak lah. Biasa aja. Banyak nama-nama hebat dan incumbent soalnya, Bang. Ya, betul. Saya tahu itu. Tapi kita kan harus bisa melihat masyarakat itu kan yang perlu sentuhan. Iya. Bukan pada saatnya kita harus gelus tim sana tim sini enggak. Saya langsung berdialog masyarakat, apa sih masalah? Kita harus bisa melihat sekarang bagaimana UKM kita ini. Cobalah bayangkan Dinda sekarang. Seorang UKM mau meminjam modal ke bank, ini cita ringan kita. Sama dengan orang konglomerat meminjam 5 triliun. Beratnya mendapatkan untuk mengurus itu. Proses administrasinya. Okay. Kenapa sih kalau untuk UKM ini cukup KTP, usahanya apa alamatnya aja, kasih aja. Nanti bagi hasil atau bagaimana dengan rendah dengan kewajiban mereka, nanti yang lainnya bisa dikembangkan kepada yang lain. Ini harus kita lihat dan itu sudah saya cek. Sudah saya survei. Saya sudah menyusuri pantai Timur Indo. Mulai dari Sedang Medan sampai dengan Sergei. Tebing saya sudah lewati semua itu. Karena wilayah saya itu loh. Saya lihat tuh masyarakat terutama nelayan dan sebagainya. Dan itu semua masukan itu sudah saya sampaikan. Sehingga saya minta kepada kader-kader Nasdem, mari kita terus menjalin hubungan dengan masyarakat. Buat kepercayaan masyarakat. Jangan berjanji kita, tapi kita pahami apa yang menjadi yang diinginkan oleh masyarakat ke depan supaya bangsa ini berubah loh. Kalau teruslah kita memberikan asal datang sembako yang nggak betul dulu kayak ini. Mau ngapain kita ini bangsa ini? Berarti abang nggak setuju juga cara-cara itu ya? Enggak? Saya tidak setuju dan saya tidak akan melakukan itu. Rahutman tidak akan melakukan itu. Bagi-bagi sembako aja biasa aja. Jadi dalam sosialisasi yang abang lakukan apa metode yang abang buat untuk mendekatkan diri, kemudian meyakinkan bahwa Rahutman ini akan memperjuangkan nasib kalian gitu. Apa kita harus memberi keyakinan kepada mereka dan kita ceritakan sejarah kita. Gitu. Anda kan tahu, saya wali kota Medan 3 kali loh, Adipura kota terbersih bertutur kota Medan. Itu salah satu prestasi besar bang. Diingat. Kemudian semua pasar kita tata. Kalau itu. Tidak ada kemacetan. Kita upayakan semaksimal mungkin. Dan saya pernah mendapat penghargaan infrastruktur dari Menteri PUPR tentang penanggulangan dan sebagainya, banjir jalan segala ini. Sederhana saja. Yang terpenting adalah jangan jadikan masyarakat objek pembangunan, tapi jadikanlah masyarakat subjek pembangunan. Bagian dari pembangunan itu sendiri. Iya dong. Supaya mereka bisa beri masukan apa yang ini. Jadi itu yang paling terpenting. Saya tidak ada mengkritisi pemimpin, tapi itu yang saya lakukan. Di dalam konteks dalam pencalekan itu saya harus mengatakan, saya bagaimana supaya bisa saya berbuat lebih baik untuk masyarakat. Tidak ada itu loh. Dalam kalkulasi politik sebenarnya kan hitung-hitungannya 2010, artinya ingatan masyarakat terhadap sosok Bang Rahutman sebagai wali kota yang paling enggak sudah ada ingatan tentang prestasi Bang Rahutman yang menata. Orang yang pasti ingat itu soal kebersihan ketika Bang Rahutman memang jadi wali kota. Tapi ini kan skopnya abang berani masuk ke wilayah pertarungan yang agak rigid nih, agak luas. DPR RI. Gitu. Kenapa abang tidak memilih misalnya Tabaksel gitu? Kota Medan dulu lah. Kota Medan dulu. Kemudian masuk ke provinsi atau provinsi dulu lah provinsi. Karena pertarungan DPR ini kan luar biasa ini kan. Itu yang menarik. Jumlah suara. Soal suara mungkin masyarakat Kota Medan pasti pasti bagi-bagi lah. Pasti bagi-bagi dan sebagian diantaranya masih kenal Rahutman lah gitu. Tapi Tebing, Sergei, kemudian Deli Serdang kan agak belum familiar sama Rahutman ini. Gimana? Sebenarnya mereka tahu saya. Oh gitu ya. Nama itu udah di mana-mana di Sumut 1 ini.
Cuman mereka ingin ketemu langsung gitu. Oh gitu ya. Saya datangi mereka. Memang betul biaya politik itu mahal. Ya. Hanya saya caranya bagaimana gitu. Jangan begitu mau main kita main, nggak boleh. Ya kan? Untuk dikenal aja kita sebagai masyarakat, untuk dikenal. Iya. Itu namanya apa namanya popularitas. Ya. Itu bukan pekerjaan gampang. Betul. Baru elektabilitas. Betul. Kan itu Dimulai dari popularitas dulu. Popularitas dulu. Iya. Kalau di Medan saya kira. Ya, di Medan boleh lah. Dari Sedang. Ini sedang berlangsung sekarang ada itu Deli Tua. Kemarin saya buka Rahutman Cup. Oh, Rahutman Cup. Oke. Diikuti 16 kecamatan. Oke. Ya udah. Iya. Orang tuh undang saya buka. Iya. Artinya apa, Dek? Yang penting dijalin komunikasi dulu. Oke. Adakah harapan mereka nanti seandainya kita terpilih bikin bisa ada perubahan itu deh. Kalau saya tidak bisa bergeser dari situ. Karena itu visi kami perubahan. Iya. Kelas. Iya. Sergei Tebing gimana semua? Sergei Tebing gimana? Bagus. Hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya bagus. Saya udah lantik semua. Oh iya. Koordinator saya di Tebing. Di Sergei saya sudah masuk. Saya kira nggak ada masalah. Silakan yang lain masuk lagi. Silakan kita berkompetisi sehat. Secara sehat ya. Jangan saling menjelekkan. Iya. Mari kita baik-baik aja. Termasuk partai lain, apalagi dengan partai kita sendiri. Tentu harus kita kompak untuk bisa menghadapi ini ke depan. Saya optimis. Optimis menang berarti ya. Insya Allah. Wow, mantap banget Bang Rahutman. Insya Allah. Sosialisasi kira-kira berapa kali satu hari Bang yang Abang lakukan? Kadang-kadang 3 kali. Siang 2 kali, malam 1 kali. Tadi malam saya juga jalan ke daerah Jermal sana. Ada masyarakat di sana, masyarakat orang Batak, Jawa, Mandailing semua. Saya di sana. Ya nggak banyak-banyak, 100 orang cukup. Tetapi mereka tahu kita itu siapa dan dikenal mereka. Pak Wali baru ini jumpa orangnya, udah lama kenal namanya, foto-foto gitu, membuat kesenangan masyarakat. Jadi menghadapi pilkada pemilu 2024, kita harus gembira loh, enjoy, dirayakan, jangan stres, nggak boleh, nggak boleh. Itu prinsip saya itu. Dorongan-dorongan lain untuk masuk ke terjun dunia politik kan banyak. Artinya keluarga juga melakukan memberikan support yang luar biasa ya kan gitu. Tapi juga di satu sisi kan banyak juga menguras energi, menguras materi gitu. Dalam konteks kepemiluan sekarang ini, Abang melihat ini seperti apa? Saya lihat masih begitu-begitu aja. Masih begitu-begitu aja. Sekarang kita coba triknya, kita robah bagaimana ya. Kita mau mengajari berdemokrasi yang dewasa lah, yang sehat kita sebagai bangsa yang sudah katanya masuk maju itu. Jangan lagi cara-cara kita, cara-cara kampungan lah, modern lah. Buat, silakan Anda membuat program. Tidaklah karena mau pemilu memberi beasiswa, jangan begitu loh. Kenapa sebelum nggak ada gitu loh. Jadi kita harus lihat itu sebagai suatu wacana. Kita yang terpenting Adinda, bagaimana masyarakat itu. Saya jujur, di mall saya ketemu Pak Wali, foto dulu. Di mana saja. Masih banyak fans ya. Alhamdulillah. Karena kita tidak pernah ada. Orang tahu kok bagaimana saya. Bagaimana saya tidak ada salah di Medan ini, saya baik. Justru karena itulah saya hanya berdoa dan ingat Adinda, prinsip saya hidup ini bersyukur banyak. Saya banyak bersyukur karena dengan bersyukur saya semua masalah bisa diselesaikan. Saya bangun tidur bersyukur saya. Bukan memikirkan masalah saya. Sehingga dengan demikian kita tetap gairah. Mungkin itu yang bikin saya sehat, alhamdulillah. Tapi saya lihat dari obrolan kita yang tadi, Abang tidak ada terpengaruh ya dengan sedikit pun dengan masa lalu ya. Sorry ya kalau misalnya kita coba lihat, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Buat Abang itu apa? Pengalaman? Ada 2 hal loh, Dek. Pengalaman atau apa Begini yang bisa dibagikan lah. Ada seseorang itu, ada 2 hal yang penting dipedomani. Satu kepala, satu pemimpin. Ada orang kepala bisa dia, tapi pemimpin belum tentu. Jadi ketokohan itu diukur dari kepemimpinan loh. Bukan karena SK kita bisa kita ini segala macam. Begitu tidak kita berwenang, mau apa kita? Langsung. Tapi saya enjoy aja. Saya biasa kemanapun saya. Tidak pernah saya tidak menghindar dalam forum apapun dibilang orang, saya selalu. Itu mungkin.
Jangan ada kesan kita mantan narapidana segala macam. Nah, betul, itu yang mau coba saya ini. Saya bebas kok, memenuhi syarat saya. Iya betul ya. Buktinya saya ada C saya keluar kok. Ya, silakan. Artinya secara mental terpengaruh nggak Bang kira-kira? Enggak, sedikit tidak ada. Iya ya. Saya petarung loh, Dek. Oh gitu saya ya. Enggak ada. Fighter ya. Fighter saya. Di dalam saya beribadah, bisa kita bangun masjid terbesar di lapas Indonesia sudah. Saya bangun di lapas Tanjung Gusta itu bisa dilihat orang kapasitas 2.000 orang. Ya udah, saya ketua BKM selama di sana. Beribadah saya. Di luar pun saya buat pengajian terus. Artinya apa deh? Kalau usia seperti kita ini kan kita harus lebih mengarah ke sana. Betul. Apa sih yang kita pikirkan lagi? Saya berdua sama ibu, nggak ada yang lain lagi. Ibu saya ada. Saya mau apa? Saya depan dagang. Anak-anak sudah ini ya, sudah ini semua ya, sudah lepas ya, sudah lepas ya. Cucu udah banyak. Belasan. Iya. Ini yang perlu kita eksploratif sebenarnya. Kita eksplorasi ya kan. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan, Bang Rautman itu kan ya kok masih maju ke dunia politik. Ada nggak yang memilih dia nanti? Karena dia kan punya masa lalu yang ini. Kan itu perlu kita bongkar itu. Masyarakat Medan tahu. Saya ada seorang tokoh warga negara kita, orang Tionghoa lah. Iya siap. Dia bilang sama saya siap untuk Bapak. Oh ya? Ya. Apapun kata Bapak saya siap. Karena Bapak dijolimi. Iya. Saya bukan menganggap jolimi, itu proses. Iya. Tetapi dengan demikian kan menambah semangat sama saya. Iya. Tidak usah kita memetakan ini sama saya. Tidak ada itu. Masyarakat juga mulai pintar loh ngelak sekarang. Betul. Diterimanya nggak dipilihnya loh. Hati-hati juga itu. Iya banyak. Itu umum terjadi itu Bang. Umum. Yang diingatnya mungkin RH4 mungkin Pak RH. Kan bisa aja kan begitu. Nggak juga bisa kita. Ini bukan apa-apa. Iya. Tapi itu ke depan gitu loh. Iya. Saya dengan beberapa ketua partai politik saya baik. Diskusi saya mau. Kita terbuka aja. Silakan Anda buat program, silakan saya lakukan. Tugas DPR RI kan pengawasan. Iya. Hak anggaran, cuma itu kok. Jangan menjanjikan, itu kan kita tidak eksekutif. Kalau kita eksekutif nanti kalau saya jadi wali kota begini, kalau saya jadi gubernur begini loh. Kalau jadi DPR kan enggak. Bagaimana kita buat dia? Visi dia. Seperti sekarang kan banyak masyarakat sikit-sikit mana tinggal di tanah garapan, nggak boleh itu bos. Tanah-tanah bangsa ini loh, ini harus selesaikan. Ini salah satu bentuk yang saya sampaikan sama Anies kalau jadi presiden dia. Masuk dia. Iya betul ya. Saya 2-3 hal yang sampaikan sama dia. Penanganan di Sumatera Utara ini. Iya. Dan dia terima itu apa yang saya bilang. Betul. Sudah komunikasi langsung ya sama Pak Anies ya? Sudah beberapa kali ya? Beberapa kali. Iya. Dalam soal pilihan ke DPR ini yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan publik ya Bang ya. Pilihan ke DPR ini kira-kira mindset Abang untuk 4 kota ini apa nih? 4 kabupaten kota ini. Maksudnya rencana saya gitu? Rencana. Ya. Paling enggak kan dapil Abang kan ada di Medan, Srege, Tebing, sama Deli Serdang ya kan? Kalau nanti di DPR kan terpilih kan ya semua wilayah Sumatera Utara adalah bagian dari Abang gitu ya. Tapi artinya secara fokus untuk 4 daerah ini Abang punya mimpi apa ini kalau misalnya anggota? Mimpi saya akan bisa DPR. Merubah kehidupan nelayan. Itu ya. Ya. Merubah kehidupan masyarakat yang pengusaha UKM. Ya. Saya ingin UKM ini menjadi satu andalan ekonomi masyarakat karena dia banyak menyerap tenaga kerja. Janganlah mereka terjadi rentenir, minjam modal atau dengan pinjol dan sebagainya. Realitas yang terjadi seperti apa Bang? Ketika itu Abang turun lapangan sekarang? Ya itu yang terjadi. Saya bilang untuk modal aja. Mereka kurang modal, masa 2 juta 3 juta mereka juga sulit mendapatkan modal. Negara kita hebat loh Dek. Tidak pantas itu, tidak bisa kita lakukan. Saya kira itu harus fokus kita. UKM itu harus dibangun karena itu sangat banyak menyerap tenaga kerja. Contoh, sekarang banyak kafe di Medan. Betul. Tapi Anda harus ingat, banyak juga yang sepi gitu lah. Ya, banyak yang ramai, banyak yang sepi juga. Itu banyak yang tutup juga. Tutup juga ada. Iya. Nah, jadi ini kan ada loh sekarang kita lihat. Saya lihat
ada sedikit ya. Saya jujur. Kenapa sekarang KP-KP warga kita dari Aceh maju semua? Karena Bang Aceh main backup. Iya. Iya, mereka betul, mudah betul. mendapatkan modal. Betul. Bandingkan sekarang kita orang dari Sumatera Barat. Betul, Dengan mereka sekarang jauh berbeda dia udah. Situasinya berbeda. Artinya lembaga pembiayaan daerah, bank daerah situ mensupport mereka. Iya, ya? pasti. Iya. Yang Abang lihat sampai sekarang, sampai saat ini belum ada ya semaksimal itu bank daerah kita ya. Justru itu yang kita harapkan. Jadi saya pernah bincang-bincang juga. Provinsi Sumatera Utara ini harus memfokuskan masalah UKM. Iya. Saya dengan yakin dan percaya pejabat gubernur yang sekarang ini akan bisa membuat Sumatera Utara lebih hebat. Iya. Dengan beberapa program dia, karena saya sudah pernah bicara beliau, bagaimana dia ingin Sumatera Utara kondusif. Yang pertama bagaimana menghadapi pemilu kondusif, bagaimana inflasi terkendalikan, bagaimana kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, dan sebagainya. Dia sangat intens soal itu. Iya. Saya mau bicara soal kepemimpinan. Ya. Pengalaman saya memang ketika melihat Bang Raudman jadi wali kota itu, ya buat saya punya kesan sendiri lah. Ya. Saat misalnya Bang Raudman datang ke satu tempat, camat sama lurah langsung siap dengan sapunya, gitu kan? Ya. Ketakutan semua. Ya. Model seperti itu. Model pendekatan. Model apa yang Abang lakukan gitu? Model pendekatan. Sampai camat sama lurah, kalau Abang datang langsung sibuk dengan pengki, sapu. Saya pernah dulu, saya apelkan 2001 kepala lingkungan di Medan. Iya. Saya minta 1 hari 3 meter paret harus dibersihkan. Oh itu ya? Ya. Kalau kali 2001 1 hari 3 meter berapa? Iya. Sederhana aja kita. Iya. Tapi pikirkanlah kesejahteraan mereka, gitu, kesejahteraan lurah, kesejahteraan camat. Iya. Jadi mereka tidak tidur pun sama dengan kita udah oke gitu loh. Iya. Jadi harus dibangun hubungan. Hubungan itu harus ada ya. Hubungan antara kita dengan Kepling sendiri, saya sayang sama mereka. Semua Kepling saya benahi, makanya kalau saya datang pakai jengkol dia dibikin ini. Iya. Kepling itu kenapa? Dengan demikian kalau itu terjadi, Medan ini harus bersih tanpa sampah. Sampah itu harus habis. Maka dia akan mengurangi terjadinya banjir. Betul. Saya dukung wali kota Medan dengan berkolaborasi Angkatan Darat. Oh gitu ya. Membersihkan sungai semua 30 km dan dia akan buat perda. Siapa buang sampah ke sungai akan kena denda. Saya dukung itu. Saya bilang sama beliau, saya apresiasi itu. Iya. Karena beliau ini memang beliau pemimpin muda, motivasi ke depan, bangun sana, bangun sini, semua itu baik. Tapi percaya Dinda, 2 tahun ke depan orang baru menikmati apa yang dia buat. Betul. Kita harus hargai itu. Betul. Saya hargai itu. Walaupun sekarang kita direpotkan dengan biasa ya. Namanya pembangunan itu harus kan, ada pengorbanan juga warga ini ya, Bang. Pembangunan itu kalau berhasil harus terkorban. Tapi bukan berarti tidak dicari solusinya gitu loh. Betul. Cuma masyarakat kita kadang-kadang bilang, hebat kali wali kota ini, hebat. Ya belum selesai dong program. Sabar dong. Sabar dong. Ya warga berkorban dulu lah ya. Paling nggak menikmati 2 tahun lagi, 3 tahun. Ya siap. Dia dulu masalah sisa langit jembatan itu selalu jadi keluhan masyarakat. Sekarang dibangunnya. Udah. Islamic Center dibereskannya. Dan dari lapangan Merdeka direvitalisasi. Semua nanti kan hasilnya nampak. Jadi program dia itu karena saya juga sering komunikasi dengan beliau. Dia itu luar biasa visinya menjadikan Medan ini. Anak muda begitu loh, umur 32 tahun, 32 tahun. Saya udah 64 tahun. Dengan masuk sebagai pemimpin kota dengan zero pengalaman ya, dengan 0 pengalaman. Tapi dia mau mendengar. Mau belajar mau belajar ya. Dan dia tidak bertindak sendiri. Ini semua kan dikonsultasikannya dengan Menteri PUPR dan sebagainya. Dia mau bikin underpass Sahim Yamin lagi dia. Dia dukung. Memang sementara kita terganggu. Masa kita terganggu terus daripada terganggu sesaat. Beliau itu harus kita dukung. Saya bukan karena sebagai junior saya, tapi beliau saya lihat nampak dia wajah dia berat dia memikirkan Medan supaya maju. Harus kita dukung. Dari pengalaman di lapangan kira-kira apa yang sebenarnya kan aspek pengawasan yang paling penting ya Bang ya. Betul. Seperti yang Abang lakukan dengan Kepling, dengan lurah, dengan camat gitu ya. Jadi pengawasan cek kita.
Dan harus ada counter check. Iya, iya. Instruksi ada, tapi kan harus dicek lagi Cek kan? langsung. Iya, cek lagi. Betul kan? nggak itu? Iya, iya, iya. Saya pernah tengah malam loh keliling kota Medan. Siapa lurah yang harus diganti malam itu? Oh. Kalau ada sampah ketahuan saya pecat malam itu. Berarti abang rutin waktu itu melakukan apa ya? Ya harus. Patroli-patroli mendadak ya? Kalau nggak bisa. Betul, 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 betul. Bagaimana kita bisa dan biar tahu Linda, untuk mengurangi kemacetan itu misalnya daerah Skambing sekarang tahu Linda. Tahu. Kita harus jam 4 di situ pagi. Jangan sampai orang menggelar dagangan kita gusur. Nggak boleh itu HAM. Karena saya pernah mengikuti pendidikan kaki lima di Jogja. Hal-hal seperti itu. Tetapi mereka dilarang, ibu di sana jualannya, jangan di sini gitu. Nah, jadi pendekatan. Iya, 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 iya. Beliau ini sudah memberikan kewenangan. Semuanya SKPD itu harus bisa membaca. Iya, iya. Wali kota kita ini udah kencang ini. Iya, iya, iya. Temanya ya pada kadis harus ikutlah kencang. Iya, iya, jangan lagi menimbulkan masalah iya, di backup camat lurah gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi jangan ada kesan kalau wali kota lagi tak ada enjoy. Nggak boleh dong. Pengalaman abang cara mengerek birokrat itu biar sama larinya kencang dengan abang gimana? Saya bilang silakan Anda terserah. Kalau saya panggil harus ada. Oh gitu ya bang? Saya nggak perlu itu. Kalau saya perlu Anda harus ada. Jam 4 pagi saya apelkan camat kalau perlu. Itu udah saya lakukan. Kalau sudah kita kompak bersama-sama saling melakukan check and recheck, masukan-masukan, apa susahnya? DPRD kan dukung aja. Kita bangun hubungan dengan DPRD, ini prioritas, ini begini itu loh. Jadi saya kira Pak Bobi juga sudah melakukan terbaik untuk itu. Iya, iya. Cuma kan tahulah masyarakat kita kritis di Medan, inilah segala macam. Makanya saya tidak pernah mau berkomentar. Karena saya lihat nanti Anda rasakan 2 tahun ke depan. Sekarang begitu dulu, ya gitu. Ya kan begitu, Pak. Nah sekarang sana itu udah lama kita ini diperbaiki. Loh, kalau nggak diperbaiki kapan lagi loh? Iya, kapan lagi ya? Kita bersyukur loh dia ini. Cuma kalau kita bicara, jangan bicara kita bicara menilai negatif. Harus positifnya yang kita lihat ke depan. Saya kira itu. Konteks DPR ini kan agak luas juga ini skop pekerjaannya bang. Ya benar. Kira-kira abang mau konsentrasi di mana sih? Saya sementara di DPR, kecuali ada perintah lain dari ketua umum. Gitu. Oh gitu ya? Kan begitu deh. Karena saya kan punya beban juga. Iya. Karena apa istilah yang dicanangkan ketua saya, sumut juara itu kan harus terwujud. Betul, sumut juara itu berat itu. Berat loh. Itu harus banting setir kita. Nggak ada waktu kita berleha-leha lagi. Nggak bisa. Jadi porsi membagi sebagai tim pemenangan di Tabaksel dengan sosialisasi di Sumut 1 ini? Ya, saya udah lakukan. Bolak-balik Tapsel Medan enggak ya? juga. Enggak juga ya. Oh, ada. Contoh ini. Belakangan ini saya ditugaskan Pak Ketua untuk mengumpulkan semua bacalek DPRD tingkat 2. Saya Tabaksel, 4 kabupaten 1 kota. Iya. Saya hadirkan, saya bawa Ketua Panwaslu, Bawaslu Sumatera Utara, saya bawa Ketua KPU supaya lebih memahami. Habis itu baru saya buat endorse penekanan bagaimana kita untuk bisa memenuhi target yang sudah kita tentukan gitu loh. Pendidikan politik mungkin ya. Pendidikan politik. Pendidikan. Sementara ini saya pun kemana-mana pendidikan politik. Pendidikan politik ya. Kampanye kan belum bisa. Oh iya betul lah. Sosialisasi. Soal menyelinap-nyelinapnya nggak tahu lah ya kan. Tapi pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya. Di Nasdem banyak anak muda bang. Lumayan ya. Abang melihatnya seperti apa? Bagus ya. Itu termasuk pilihan-pilihan kita yang terbaik. Mudah-mudahan mereka bisa berhasil. Iya. Tapi abang bersaing dengan peran Anda, enggak? Enggak juga ya. Biasa lah. enggak ada persaingan. Enggak diisi di satu dapil dengan anak bos besar enggak? Enggak. Karena beliau juga kalau ada acara saya bilang bantu Om dikirimnya. Oh, gitu. Misalnya ada senam pagi. Saya bilang bantu kulkas, bantu kok. Oh, iya. Jadi kami kerjasama yang baik aja. Iya. Berarti target Nasdem untuk dapil 1 kayaknya 2-3 kursi nih, enggak? Ya nanti lah itu. Aman itu. Aman. Ya anak bos besar masuk ya abang harus masuk juga lah berarti. Iya. Nah, kemarin kan kita juga saya diberi target kan untuk Sumut 1 ini 2 kursi. 2 kursi ya. Ya siapa punya dulu silakan aja. Iya. Jadi Bang Rahman itu nggak ambisi loh. Tapi saya berbuat ya loh. Iya. Siapa punya duduk silakan aja. Iya.
Kira-kira begitu. Tapi kalau saya lihat dari DCS-nya, ya cuman 2 yang paling populer kulihat itu, yang di dapil abang itu. Ya satu ya Prananda, ya satu lagi abang, ya itu aja ya. Nggak ada lagi yang lain. Ini deh, tidak kita batasi. Silakan aja semua. Secara kalkulasi kan ya, popularitas kan ya, cuman 2 nama ini yang betul-betul punya potensi untuk mengangkat Nasdem jadi 2 kursi kan. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kita capai. Iya ya. Saya kan selalu ketua bilang, Pas ini cerdas loh. Kenapa dia berani membuat sumut? Sampai bilangnya, waktu kami rapat koalisi PKB, PKS di DPW, dia bilang loh, kita mengupayakan insyaallah kalau tidak ada masalah Pak Anies dengan Pak Caimin, kita akan 1 putaran cukup. Oh gitu ya. Wah itu udah biasa itu. Memang target kita dan berulang-ulang. Justru apa yang perlu kita selesaikan di sini? Soal pandangan-pandangan yang heterogen dari Sumatera Utara ini harus ditangani bagus. Bagaimana beliau itu? Oh, ini rencana mungkin dalam waktu dekat ada beliau Zoom dengan para tokoh-tokoh kita agama, ya tokoh-tokoh agama lah, tokoh pemuda nanti akan ada dialog dengan beliau. Itu harus kita lakukan supaya orang melihatnya baik begitu loh. Kalau misalnya seperti abang dulu, Medan ini kan kota kerukunan umat beragama tinggi. Betul. Anda mungkin ingat saya mendapat penghargaan Asia Tenggara sebagai tokoh umat beragama. Di mana? Jangan sampai ada gesekan-gesekan itu yang paling penting. Betul. Dari masih isu-isu politik besarnya bang, kira-kira ada nggak maksudnya misalnya skeptisme, keraguan abang gitu? Karena Nasdem sekarang kan sudah dipotret sebagai partai yang sepertinya agak partai yang tidak mendapat support dari pemerintah. Pasti kan kebaca kan dari banyak tendensi politik sekarang. Saya konsisten. Apapun itu. Abang melihatnya seperti apa? Saya lihat aja. Silakan aja. Kita tahu itu. Tapi kita berbuat aja baik. Yakinkan masyarakat kalau Nasdem nanti juara di Sumatera Utara akan ada perubahan. Itu aja. Mantap. Ini kan persoalan ada perubahan. Kalau kita sudah diberi mandat kekuasaan, bos kita sudah tanda tangani, semuanya bisa kita lakukan perbaikan itu. Bukan kita tidak mendukung, menerima, berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan para pemimpin sebelumnya. Tapi kita yakin di tangan Anies di Indonesia ini akan lebih baik. Itu aja kok. Kalau untuk pemilihan legislatif, perspektif atau mazhab yang abang pegang seperti apa? Orang kenal partainya, tapi tidak akan mengabaikan calegnya, atau calegnya akan dilihat orang tanpa mengabaikan partainya. Dua-dua. Ya. Nasdem itu partai, dia yang mengusung kita, dia mengusung presiden kita, itu harus sama satu jalan. Oh ya gitu ya. Oh iya dong. Kotel efeknya harus sama ya. Dong. Harus sama ya. Tahu Adinda. Kita berharap nanti orang beramai-ramai ke TPS. Kalau calon presidennya oke. Mungkin kalau hanya pemilihan legislatif orang kan sepi, suara kan sedikit. Tapi kalau sekaligus pemilihan presiden, ini masyarakat akan berbondong-bondong. Kalau bagi saya Pak Baldes, aku tokoh nasional saya tidak mau, saya tokoh heterogen saya. Mari kita lakukan. Anda harus tahu. Ini jujur ku bilang. Kadang-kadang gereja telepon saya, Pak. Keyboard katanya. Karena udah terbangun dari dulu gitu loh. Udah terbangun kita. Di Marelan, izin gereja Katolik kita keluarkan. Saya keluarkan tuh. Sepanjang sekali ada forum komunikasi umat beragama. Kau cek. Jangan ada ribut. Kita selesaikan. Sehingga kan kita saling bersinergi. Apa masalah? Jadi kalau ada yang dia bilang tadi, partai calon presiden itu harus satu paket loh, harus kita berhasilkan. Yang penting Anies dan Mak Caimin kita harapkan bisa menjadi harapan kita ke depan. Itu aja kok. Karena memang di masyarakat kan abang terkenal sebagai tokoh heterogenitas. Waktu wali kota Medan juga persahabatan kepada semua suku kan bagus, agama segala macam, tidak ada isu lah. Tapi ketika misalnya abang memilih
sebuah partai yang kadung ya, kadung secara politik, kadung sudah dicap orang ada berada di satu pojok yang sudah berwarna ini gitu. Nah, abang sikapnya seperti apa gitu melihat? Ya, saya memberi penjelasan. Wah, itu ya. Dengan munculnya relawan dan sebagainya. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh agama lain. Saya beri pemahaman sama mereka. Dan saya pelajari apa yang dilakukan beliau di DKI keberhasilan beliau sebagai gubernur. Ini loh, begini loh, begini loh. Kita lakukan itu. Jangan kita buat orang jadi enggak ada deh, sama aja. Bangsa ini kan yang ingin dia siapapun presiden dia nyaman. Kehidupan beragama rukun. Betul. Dan ini pasti. Dia kan tokoh pembaharu. Harus ditakui itu. Tapi itu bisa dilakukan. Kesetaraan itu yang paling terpenting. Bagaimana kita ke depan? Janganlah sekelompok kecil lebih hebat, sementara masyarakat kita semakin. Ini harus kita pelihara. Contoh Adinda. Saya kecewa dengan masyarakat Sarirejo yang dari dulu wali kota saya perjuangkan itu. Dari semen tidak masuk ke lokasi itu sampai bisa orang bangun rumah. Saya bangun jembatan di situ. Sampai sekarang tidak keluar. Katanya urusannya di pusat. Ya mudah-mudahan aja. Banyak terkendala itu. Sangat tidak mungkin lah. Apa pula alasan kita memanggil orang segitu? Dia turun temurun. Mudah-mudahan nanti Bang Raudman terpilih jadi DPR kembali bisa memperjuangkan Sarirejo, karena itu kan udah level ini ya, level yang lebih tinggi kan. Sebenarnya antara pusat dengan ini ya. Sebenarnya saya tanya kepala BPN, masalahnya di mana? Itu tinggal di menteri. Kementerian ya. Menteri BPN. Begini-begini pun saya belum jadi DPR, saya akan bicara, akan datang itu menteri. Karena saya untuk di masyarakat, tidak ada yang lain loh. Saya tidak mau berjanji-janji, tapi akan saya lakukan langkah apa yang terbaik. Saya tadi malam menghadiri acara dengan masyarakat. Di mana itu Tanah Garapan? Garapan apa? Udah cucu dia moyang di situ. Janganlah, masyarakat kita itu jangan. Buatlah ketenangan bagi masyarakat. Toh tidak mungkin itu digusur. Tidak mungkin dikosongkan. Mereka udah cacat bini di sana segala macam, udah bercucu cici di sana. Tapi bagaimana itu? Cobalah bayangkan deh. Di mana tinggal Pak? Di Tanah Garapan. Prihatin loh kita. Bangsa ini tanah rakyat kok. Kan begitu deh kan? Menumpang di tanah sendiri deh. Menumpang di tanah sendiri. Lucu kan? Lucu ya. Nah, padahal itu nggak dipakai lagi. Memang itu dulu perkebunan. Ya perkebunan. Itulah yang harus kita lihat. Saya yakin ya. Banyak hal yang akan selesai di tangan Pak pejabat gubernur kita ini, Pak Gubernur ini. Karena beliau ahli perencanaan, ya kita tahu dia. Dan juga pernah dia jadi asisten perencanaan di sini, pernah Kasdam, pernah Pangdam. Jadi paling nggak tahu lah potensi-potensi yang akan muncul masalah termasuk di masalah agraria ya Bang. Saya niat beliau itu di sini, luar biasa. Bagaimana ke depan Sumatera Utara lebih hebat akan dia buat. Saya dukung itu. Oke. Mantap Bang Raudman. Semoga cita-cita Abang, pikiran-pikiran besar Abang bisa terrealisasi dan masa-masa pemilihan legislatif ini sukseslah untuk bisa mendapatkan hati masyarakat ya. Amin. Saya terima kasih Rinda. Sama-sama Bang. Saya juga bahagia diundang wawancara singkat yang seperti ini. Saya perlu, makanya dimanapun saya diundang aku mau datang. Mantap lah Bang. Siapa saya yang undang? Karena saya anggap itu komunikasi politik yang baik, komunikasi ya. Nanti kalau ini masih YouTube itu tonton orang. Saya dengan Tribun Jakarta juga udah wawancara saya. Kenapa? Karena memang saya ingin yang baik aja. Apa sih yang mau kita cari di sini? Mengabdian aja. Maka saya harapkan kepada kawan-kawan saya, terakhir ini statement saya ini, nggak usah lagi. Amin kan Bang. Saya doakan kepada rekan-rekan saya dari semua partai yang akan menjadi calon legislatif. Mari kita masing-masing memberi keyakinan ke masyarakat untuk bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Tidak perlu saling menjelekkan. Tidak perlu black campaign. Tahu usah black campaign ngapain? Terlalu puritan itu, terlalu puritan ya. Puritan ya. Enggak usah, enggak usah. Biasa aja. Anda di mana basismu silakan aja. Tapi jangan larang saya di situ, pemilih saya juga dari situ loh. Contohnya begitu deh, ya kan? Iya kan? Siap. Kalau kita bicara Tabaksel, ya rame loh. Kalau sempat Tabaksel, lebih lagi suara itu sama. Betul. Tapi kan bukan itu deh. Itu masyarakat Marelan,
masyarakat pinggiran ini harus sudah datang. Kadang-kadang orang di Saudi aja, ya kan, ditegur, udah senang. Udah senang ya. Para Hotman ya, dimanapun aku, jangankan di sini, di Deli Serdang juga begitu. Jadi ini, jadi apapun kata orang saya tidak peduli. Saya tidak pernah dendam, tidak sakit hati, tidak pernah berniat untuk sesuatu dengan orang lain, tapi saya tulus bahwa yang saya lakukan yang baik demi masa depan nasional dan khususnya Sumatera Utara ini. Berarti tidak ada lagi dendam politik masa lalu Abang ya? Sudah selesai semua, selesai semua ya. Kita cantik-cantik aja, senang. Oke deh. Oke, mantap. Makasih waktunya Bang. Makasih. Salam Pro Sumut TV. Terima kasih Pro Sumut TV. Oke. Makin sukses. Assalamualaikum.